Sewaktu membahas subgrup normal di pekan yang lalu, ya, di pertemuan sebelumnya, sifat terakhir yang kita punyai itu adalah hasil kali dari dua koset adalah juga, ya. Karena kalau normal koset kiri sama dengan koset kanan, jadi kalau kita berbicara koset, hasilnya sama aja, koset kiri sama dengan koset kanan. Hasil kali koset adalah koset. Di kolom kemarin, ya, kalau kita punya H itu satu normal dari G, ya. Nah, kita kemarin ketemu bahwa H dikalikan H B sama dengan H itu sudah kita buktikan, ya. Nah, jadi dari sini ada indikasi bahwa kalau kita punya subgrup normal, perkalian koset itu terus tertutup, ya. Kemarin kan kita juga bisa ada contoh kalau koset dikalikan koset hasilnya bukan koset, ya. Nah, jadi itu kalau terjadi kalau subgrupnya tidak. Nah, sekarang berarti kalau seperti ini kita akan mengumpulkan semua koset, ya, karena koset kiri dan kanan yang pertama, kita kumpulkan yang kanan koset apa atau yang kiri dan sebelah, ya. Nah, ini kita sebut himpunannya adalah ini. G per H ini adalah himpunan semua koset. Nah, ya. Jadi nanti ini kita definisikan sebagai operasi di G per H. Jadi nanti kita punya ini dari G per H cross G per H ke G per H, itu operasinya gitu, ya. Di sini H A, H B sebagai pasangan dikaitkan ke H A, H B dengan H A, ya. Ini definisinya. Ini kita lihat. Apakah ini operasi? Ya, ini perlu dilihat, ya. Operasi itu kan ini harus merupakan suatu fungsi, ya. Kalau berdasarkan ini jelas hasilnya di sini, ya, makanya baik berani mendefinisikan ini ke sini karena kita sudah punya ini, ya, plus, ya, hasil kali koset adalah koset kemarin kita sudah buktikan, ya. Nah, yang menjadi masalah adalah koset itu kan tidak terpengaruh oleh wakil, ya. Sebagai contoh, kalau kita punya koset, ya, misalnya H E, maka di waktu S3 akan sama dengan H1, 2, ya toh? Ini dengan E dan 1, 2 kan berbeda, tapi kosetnya sama, ya toh? Nah, kemarin ada. Nah, di sini padahal definisi ini hanya tergantung dari A dan B, betul, ya? Jadi kalau A-nya diganti A aksen, gitu, apakah hasilnya tetap sama? Itu yang kita sebut juga membuktikan well defined, ya. Jadi kalau koset itu representasinya beda, tapi menyatakan koset yang sama, apakah hasil kalinya juga tetap sama? Ya. Jadi jadi pertanyaannya apakah definisi ini verify, gitu, ya? Nah, ini kenapa ini penting? Karena koset ada kemungkinan koset itu sama, tapi direpresentasikan oleh unsur yang berbeda, ya. Ya, paling ingat dari unsur yang berbeda bisa menghasilkan koset yang sama, ya. Jadi kalau membuktikan verifier di sini, kita punya H A sama dengan H A aksen, ya.
Kemudian HB sama dengan HB aksen, gitu ya. Pertanyaannya, apakah di sini nanti berakibat bahwa HB tetap sama dengan aksen HB aksen, gitu ya. Nah, itu pertanyaan. Ini nggak lupain kan gitu ya. Jadi kalau kita punya unsur yang sama sepasang di sini, apakah kalau dipetakan tetap sama? Ya, ya. Ini nggak lupain. Ya. Ini kan berarti punya unsur yang sama di sini ya. Kita kan H, HB sama dengan H aksen, HB aksen, gitu ya. Apakah hasilnya sama? Itulah pembuktian dari lain. Nah, bagaimana membuktikan ini? Ingat sifat koset kemarin. HA sama dengan H aksen. Jika apa? A berada di H aksen. Sifat koset yang berbeda ya. HB sama dengan HB aksen, berarti jika B berada di HB aksen. Sifat nomor berapa itu? Ya. Jadi kita punya HA sama dengan H aksen, gitu. Ini jika A berada di H aksen, betul? Ya. HB sama dengan HB aksen jika B berada di HB, ya. Itu salah satu. Nah, berarti dari sini kita bisa tulis A itu sebagai H1 aksen dan B sebagai H2 aksen, gitu ya. Ya, untuk suatu H1 H2 di gitu ya. Dari sini apa akibatnya? A B akan sama dengan H1 A aksen dikalikan H2 B aksen, ya. Ini saya tulis menjadi H1 A aksen H2 B aksen. Nah, sekarang perhatikan ini A aksen H2, A aksen H2 itu berada di mana? A aksen H. Karena H itu normal, berarti ini akan sama dengan H aksen. Nah, ini saya ceritakan biar kita bingung kenapa samanya ya. Ya. Ini alasannya karena H itu satu normal dari ya. Kalau nggak normal, tidak boleh. Ya. Nah, jadi A aksen H2 bisa ditulis sebagai H3 A aksen untuk suatu H3 ya. Akibatnya dari sini AB yang tadi mula-mula sama dengan H1 A aksen H2 B aksen bisa ditulis sebagai H1 H3 A aksen B aksen, berarti akan sama dengan H1 H3 A aksen B aksen. Ini kan berada di mana? Oh, bukan ya. Ini harus ditulis kita sama-sama. Sorry, ini kita sudah begini ya, betul. Berarti oh ya, kalau sudah begini
di ini sudah anggota H aksen win ya. Nah, kalau ini apa artinya? AB berada di H A aksen B aksen. Jadi kesimpulannya AB H akan sama dengan H A aksen B aksen. Nah, sesuai dengan definisinya apa? A B sama dengan A aksen A. Nah, jadi di sini kita punya juga seperti well defined. Jadi oke, satu well defined. Jadi jangan khawatir di sini, walaupun diwakili oleh unsur yang berbeda, tapi kalau itu menyatakan konsep yang sama, perkaliannya tetap sama ya. Ini perkalian, kita sebut perkalian nanti tergantung dari operasi di grupnya ya. Nah, seperti di soal tulis tadi, misalnya grupnya tambah operasinya, jadi di sini yang disebut operasinya jadi tambah gitu ya. Nah, jadi Anda waktu diminta membuat tabel kayak gitu, itu jangan kali ya, karena hasilnya grupnya tambah, ini tambah ya. Ini kan jawab ya. Baik. Nah, jadi dari sudut operasi sudah aman ya. Jadi ini sudah resmi menjadi operasi di G per H ya. Nah, sekarang untuk menjadi grup ya, berarti perlu kita periksa 3 sifat. 1, asosiatif. 2, adanya identitas. Yang ketiga, adanya inverse untuk masing-masing unsur ya. Ada yang mau mencoba membuktikan? Kalau sudah baca harusnya bisa, karena buku juga sudah dibuktikan, walaupun tidak selengkap. Asosiatif. Siapa yang mau mencoba membuktikan asosiatif? Lebih susah membuktikan well defined daripada asosiatif ya. Asosiatifnya saya kira lebih mudah ya. Coba lihat ini ya. B rekuro dikalikan dengan C gitu ya. By definition itu dikalikan dulu. Ini adalah B ya, dikalikan dengan C ya, itu ya definisi. Yang ini menjadi B C gitu ya. Terus karena ABC itu unsur di grup, tentu ABC ini berlaku sifat asosiatif ya. Jadi ini akan menjadi A B C. Berarti ini sama dengan HA, saya kalikan dengan A B C. Berarti ini akan sama dengan A, yang ini menjadi B selesai ya. Ini berarti sifat asosiatif ya. Dan ini berlaku untuk setiap A, B, C di B ya dah. Tanda ini berlaku untuk setiap. Nah, sekarang identitasnya apa? Identitasnya adalah H, yaitu H sebagai AI itu ya. Yang kita klaim bahwa H yang sama dengan HI itu adalah identitas.
H yang sama dengan HE adalah identitas di H ya. Coba dikalikan ya. HE dikalikan HA ya. Itu kan akan sama dengan HTA ya, sama dengan H. Demikian juga kalau di kiri HA nya HE akan sama dengan HE sama dengan H ya. Inverse klaim juga bahwa inverse dari HA itu apa? Adalah HA inverse. Tinggal kalikan saja dengan HA di kanan dan di kiri. HA inverse akan sama dengan HA inverse akan sama dengan H ya, ya. Nah, demikian juga kalau HA inverse di kiri, HA inverse HA akan sama dengan HA inverse A sama dengan H. Jadi di sini kita sudah punya 3 sifat dipenuhi oleh G per H. Nah, jadi di sini lengkap bahwa G per H itu merupakan grup, dan selanjutnya kita sebut sebagai grup faktor atau grup hasil bagi atau Quotient group ya. Contohnya tadi X apa itu? Z berapa? Z dibagi 5Z. Nah, 5Z kan subgrup. Nah, kalau grupnya itu komutatif, setiap subgrupnya pasti normal gitu. Dan itu komutatif itu lebih tinggi daripada normal. Tapi ada juga yang punya subgrup normal tetapi tidak harus komutatif. Contohnya SN gitu ya. Nah, jadi kalau normal, kalau grupnya normal, setiap subgrupnya pasti. Kalau grupnya itu komutatif, setiap subgrupnya pasti normal. Langsung menggunakannya betul-betul AH sama dengan HA ya, bukan AH sama dengan AHZA ya. Kalau grupnya tidak komutatif kan ada kemungkinan unsur yang lain ya. Kalau komutatif langsung HA sama dengan AH dengan H yang sama ya. Nah, ini perlu ya. Jadi kalau kita lihat tadi di soal kuis itu B-nya adalah Z, kemudian H-nya adalah 5Z ya. Nah, kita coba aja. Jadi kalau ini B-nya adalah Z, H-nya adalah 5 ya. Ada berapa banyak unsur G per H ini? Ya. Jadi Z per 5Z. Ada berapa banyak unsurnya? Ya, 0 ditambah 5Z. Terus 1 ditambah 5. Z per 5. Ya, di kiri atau kanan? Saya nulisnya kanan kiri sama saja ya. Tadi pada kemudian kanan kiri apa? Karena kalau normal itu kiri dan kanan sama. 2 ditambah 5Z, 3 ditambah 5Z, dan 1 ditambah 5. Nanti yang seterusnya lagi 5 ditambah 5Z akan sama dengan ini kan? Nanti ke kiri juga demikian. Min 1 ditambah 5Z akan sama dengan 4 ditambah 5Z. Betul ya? Jadi ada 5 unsur. Yang pertama list dulu ya. Kalau nulis saja sudah nggak bisa, apalagi buat tabelnya.
5 koset yang berbeda loh. Ada 5 koset yang berbeda. Jadi operasinya berarti di G per H, yaitu Z dibagi 5Z, operasinya tambah ya di sini ya. Jadi kalau kita buat tabel ini-nya, ini 0 ditambah 5Z, 1 ditambah 5Z, 2 ditambah 5Z, 3 ditambah 5Z, 4 ditambah 5Z, 0 ditambah 5Z, 1 ditambah 5Z, 2 ditambah 5Z, 3 ditambah 5Z, 4 ditambah 5Z. Tinggal menambahkan, jadi operasinya sebenarnya koset yang hasilnya adalah hasil dari koset hasil penambahan unsurnya gitu ya. Jadi tetap menjadi 0 ditambah 5Z, 1 ditambah 5Z, 2 ditambah 5Z, 3 ditambah 5Z, 4 ditambah. Tapi kan sudah ya. Iya. Yang penting identifikasinya sudah benar unsurnya ya, tabelnya. Nggak bahaya. Mary. Dari tabel ini apa saja yang bisa kita simpulkan, ya? Apa yang kita dapatkan? Satu, bebas pokoknya nanti apa saja ya, silakan. Semakin banyak semakin bagus. Ini sesuai dengan tabel ini. Satu apa? Yang bisa kita lihat identitasnya, betul ya? Identitasnya adalah 0 ditambah 5Z. Jadi Anda kalau walaupun belum tahu ini ya, belum tahu bukti dari guru tadi ya, dengan membaca tabel harusnya bisa, gitu loh ya. Nah ini kan berbicara gitu kan, ini kan mirip apapun objeknya gitu ya. Kalau kita berbicara guru, ya, kalau tahu tabelnya harusnya bisa menyimpulkan kan, ya. Jadi satu, identitas ya, 0 ditambah 5Z adalah identitas ya. 0 ditambah 5Z adalah identitas. Nah kemudian apa lagi? Nah dari sini kita juga bisa melihat inverse dari masing-masing, ya toh? Nah, jadi 0 ditambah 5Z. Nah karena di sini operasinya tambah, inverse saya sebut ini, betul ya? Dikasih di depannya ya. Nah kita mau mengatakan inverse
Kalau operasinya tambah, dibuat depan negatif, benar ya? Kalau operasinya kali, maka ini satu ya. Negatif dari 0 tambah Z adalah 0 tambah 5Z ya. Negatif dari 1 ditambah 5Z 4 ditambah 5Z. Negatif dari 2 ditambah 5Z 3 ditambah 5Z. Negatif dari 3 ditambah 5Z 2 ditambah 5Z. Negatif dari 4 ditambah 5Z adalah 1 ditambah 5 ya. Kesimpulan apa lagi yang Anda dapatkan? Ini yang pertama ya. Ini yang kedua. Apa lagi? Dari tabel, waktu tabel Kelly itu apa saja yang bisa kita dapatkan? Kalau asosiatif nggak bisa dibaca dari tabel ya, harus dibuktikan baik-baik. Ya. Dari tabel bisa kita baca adalah komutatif. Ya. Bagaimana melihat suatu grup itu komutatif atau tidak dari tabel? Kalau dia simetris terhadap diagonal utama. Kenapa? Karena di sini itu adalah A kali B, di sana B kali A, gitu ya. Jadi kalau simetris, seperti ini dengan ini. Ini kan yang di sini ini dioperasikan ini, yang di sini ini dikalikan ke sini, gitu ya. Ini A dikalikan operasikan B, yang di sini B dioperasikan dengan A, gitu ya. Ini hasilnya sama, gitu ya. Kalau ini sama dengan di sini, bukan sama dengan ini, hasilnya dibalikkan dong. Jadi ini diagonal. Jadi kalau Anda lihat ya, kalau melihat grup itu komutatif atau tidak dari tabel kayak ini, kita lihat ini diagonal utamanya. Nah, kita lihat kalau tabelnya ini simetris terhadap diagonal utama, itu pasti komutatif ya. Tadi lihat tabel, kenapa? Karena misalnya ini untuk menyatakan A, ini menyatakan B, yang di sini adalah A B, yang di sini adalah B A, ya benar? Karena di sini urutannya sama. Matriks ini dengan ini. Ini sebenarnya kan kalau sini A B, di sini B A, ini dengan ini A B, di sini B A, lihat ya. Jadi yang ketiga sebenarnya ini komutatif ya, grup komutatif atau grup apel ya. Ada lagi yang menemukan kesimpulan lain? Kalau dari tiga ini cukup ya, sama yang mungkin kita lihat tabel. Menemukan kesimpulan lain dari itu, tapi itu tidak ada itu. Kesimpulan dari itu. Oh dulu menyimpulkan dari tabel. Jadi bukan ada. Ini alamiah. Ya, ini salah satu contoh grup kuisen ya. Jadi sini anggotanya adalah koset. Nah, contohnya di sini ini ya, contohnya ini Z itu siklis kan ya. Nah, Z itu siklis. Jadi di sini ini juga bisa dipakai contoh. Ini juga siklis nanti. Ya. Begini. Ya. Jadi ini sebagai ilustrasi ya, ilustrasi soal nomor 2 itu juga ini sebenarnya ini idenya. Ya. Ini kita lihat bahwa Z adalah siklis, ini siklis ya. Siklis. Itu kenapa? Karena Z itu dibangun oleh 1
Selain satu juga boleh min. Betul ya? Disingkat ya tentang subsidis ya. Sudah subsidis Pak lupakan saja. Nanti kalau di sini masih disinggung lagi ya subsidis ya. Nah, sekarang coba lihat ini. Kalau Anda lihat di sini, nah, ini isinya kan ini ya. 0 tambah 5Z, 1 tambah 5Z, 2 tambah 5Z, 3 tambah 5Z, 4 tambah 5Z. Siklis kan ini? Ya. Jadi ya, ini yang kemarin keren. Nah, kalau kita lihat ini Z dibagi 5Z ini akan sama dengan betul? Apa? Ya. Nanti ini kalau ditambahkan terus akan menghasilkan 5 unsur yang berbeda di Z per 5Z, betul ya? Jadi coba ini kalau kita ini kan kalau ditambahkan satu saja. Jadi 1 ditambah 5Z itu terus di sendiri. Kemudian 2 dikalikan 1 ditambah 5Z itu jangan langsung dikalikan, tidak ada definisinya di sini ya. Ini artinya apa? Artinya adalah 1 ditambah 5Z ditambah lagi dengan 1 ditambah 5Z. Hasilnya 2 ditambah 5Z ya toh? Nanti kalau 3 kali 1 ditambah 5Z dengan cara yang seperti ini dihitung tambah 3 kali, hasilnya adalah 3 ditambah 5Z ya. Nanti 4 dikalikan 1 ditambah 5Z terus seperti itu hitungnya, hasilnya 4 ditambah 5Z. 5 ditambah 1 ditambah 5Z hasilnya dihitung, hasilnya adalah 0 ditambah 5Z. Kalau semua unsur sudah tertulis di situ, nggak perlu tuliskan gitu ya. Artinya di sini nanti akan balik lagi ke. Jadi artinya apa? 1 ditambah 5Z itu mengenerate ini kan ya. Nah, terus ini dari sini aja sudah terbukti bahwa Z ditambah 5Z itu adalah grup siklis. Nah, tapi kalau tanya pembangun yang lain yang mana, gitu ya. Nah, di sini Z-nya dibangun oleh 1 dan min 1. Jadi ini 1 tambah 5Z membangun. Yang lainnya kira-kira apa? Cobai satu kalau kan kita belum punya plus ya. Jadi yang penting di sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa Z ditambah 5Z juga siklis. Nanti 2 apakah juga membangun? Ya, dicoba gini 2 ya. 2 kali ini 4, 2 kali 3, 1, 2 kali 4, 3, wah semuanya muncul juga ya. Nah, itu juga 2 membangun. 3 coba lagi, yakin 3 juga membangun. 4 2 membangun. Ternyata di sini kecuali 0 bukan membangun. Ya. Ternyata 1 2 3 4 semuanya adalah membangunnya. Nah, sekarang bukti secara umumnya bagaimana? Kalau G itu siklis, berarti G itu akan sama dengan begini ya, untuk suatu A, B, D ya. Nah, misalkan H itu subgrup normal dari G ya,
Berarti yang akan ditunjukkan apa? Akan ditunjukkan I per H itu juga si ya. Bagaimana? Nah sebenarnya ini intinya. Tadi satu itu kan pembangunnya Z. Nah di sini nanti satu pembangunnya dari ini. Ya. Tapi mungkin masih ada pembangun yang lain, tidak masalah, gitu ya. Nah, jadi klaim kita apa? Di sini klaimnya adalah bahwa G per H itu akan dibangun oleh A ditambah A ya. Ya. Jadi kalau G tadi dibangun oleh A, kita tunjukkan bahwa ini kosen A ini adalah pembangun dari G per ya. Bagaimana menunjukkan ini? Kalau yang kanan subset yang kiri jelas ya bahwa himpunan yang digenerate oleh HA itu pasti sini ya. Karena HA itu berada di sini, otomatis di sini. Berarti tinggal menunjukkan ini subset sana, gitu. Berarti kalau saya ambil sembarang, berarti ambil sembarang unsur di sini harus bisa dinyatakan sebagai perpangkatan dari ini, gitu ya. Setiap unsur di G per H harus bisa dinyatakan sebagai perpangkatan dari H. Ya. Jadi sekarang saya ambil ini, ambil HX anggota G per H sebarang. Nah, karena HX di G per H, berarti X-nya kan anggota G. Ya. Karena X-nya anggota G, kita bisa tulis X itu sebagai perpangkatan dari A karena berada di D, D-nya simplis. Jadi sebagai A pangkat T, ya, untuk suatu T di Z, ya. Nah sekarang berarti karena sini HX akan sama dengan H A pangkat T, berarti akan sama saja dengan H A pangkat T. Berarti HX merupakan perpangkatan dari HA. Ya. Nah, jadi kan ini berarti kan HX itu anggota ini toh. Berarti yang ini subset ini atau setiap unsur di G per H dapat dinyatakan sebagai perpangkatan dari H. Jadi kalau yang kanan subset kiri yang jelas ya. Jadi kita punya jadi sebenarnya buktian ini cukup meminta atau menggunakan konsep ya dari pembangunnya ini, gitu ya. Ini sekaligus. Di sini kalau grupnya itu siklis, pasti grup faktornya pasti siklis. Nah, untuk soal nomor ketiga, saya ambil U40. Nah, U40 itu Anda bisa periksa. Kalau U40-nya siklis, ya jelas A dan B jawabannya siklis semua. Terus kita gunakan itu ya. Tapi pada pertanyaan ada dua begini, mesti ada cerita dengan U40-nya tidak siklis, gitu ya. Nah, kalau tidak siklis, ada kemungkinan hasilnya itu bisa siklis, bisa tidak.
Kalau 40-nya sudah sinkris, jelas. Nah, ini sinkris semua jawabannya. Nggak peduli, ada nggak perlu melihat apa itu 840 apa itu 540 ya kan. Anda masih ingat 840 540? Ingat dulu kalau K itu membagi dari N, kita bisa mendefinisikan UKN, betul ya? Masih ingat apa definisinya UKN? Kalau lupa bisa dilihat kembali ya. Waktu bekerja dengan subgroup itu ya, waktu topiknya subgroup. Itu berbicara subgroup. Tapi kalau Anda ingat boleh, tapi bagi yang lupa, saya carikan halamannya. Isinya apa? UKN itu. Kalau K-nya pembagi N ya, kalau K-nya bukan pembagi N, nggak akan satu dia. Waktu itu waktu berbicara subgroup. Siapa yang coba tuliskan anggota U1 ya. Ya. Ya, bukan itu kumpat tadi ya. Tulis apa saja bukannya. Kira-kira cirinya apa anggota U40 ya? Ya, data prima dengan pool 40 ya, gampangannya berarti di sini identifikasinya gimana kira-kira? Lebih mudahnya pakai apa? Dia tidak mengandung faktor atau tidak bisa dibagi oleh 2 dan 5, betul ya? Ya. Cara mencari bilangan relatif prima, gitu. Ini akan ada kaitannya dengan cara mencari MPB loh. Itu kan tidak digunakan faktor prima. Jadi kalau bilangan itu tidak mengandung faktor prima 2 dan 5, pasti relatif prima dengan 40. Itu kan sifat mulai SD ya. Karena kita mencari MPB itu kan kita lihat faktor prima yang sama, betul ya? Kalau tidak ada yang sama, nah itu kan berarti relatif prima toh. Berarti bilangan ini tidak mempunyai faktor prima 2 dan 5. Berarti artinya bukan kelipatan 2 dan bukan kelipatan 5. Itu kan makanya ya, itu cara mencerna ya. Kalau ada satu ini relatif prima dengan 40 lama toh. Nah, cari aja. 1, 2 enggak jelas ada kelipatan 2, 3, 4 enggak, 5 enggak, 6 enggak, gitu kan? Karena itu kelipatan 2 atau 5 ya. Terus 8 tidak, 10, 11 ya, 12 tidak, 13 ya, 14 tidak, 15 tidak, 16 tidak,
atau 5 coret gitu ya. Itu cara yang mudah ya. Kalau langsung kita berpikir dengan 40 langsung kan lama itu yang kita terima dengan kemudian. Jadi seperti itu bagus. Oke. Siapa yang bisa menuliskan U8 40 dan U5 40? Ya. Kalau tahu sifat keanggotaannya apa? Setelah 17 itu kan 25 nggak ada, ya toh? Nggak boleh. Setelah 25 kita 3. Terus yang 21, 24 dari 1 berikutnya kan bisa 6 nggak ada. 11 yang ada aja 16 nggak ada. Terus 21, 21 terus 26 nggak ada. Sekarang pertanyaan pertama, U40 itu siklik apa enggak? Ya, kalau Anda nggak mau menjawab itu ya boleh langsung jawab ini ya. Artinya kalau Anda tahu 40 siklis itu berarti bawahnya masuk siklis ya dengan menggunakan sifat tadi ya. Nah, tapi ini U40 nggak siklis ya. Kalau buktikan tidak, itu lebih susah daripada membuktikan dia, gitu ya. Lalu coba masing-masing unsur itu apakah membangun atau tidak. Langsung jawab aja nomor ini itu. Kalau ini kan nyobainnya cuma 4 ya toh. Ya toh. Siklis atau tidak kan dicoba ya hanya 4 kali toh. Iya. Yang pertama siklis apa enggak? Ya tinggal membangunnya apa? Satu membangun 2, 1 pangkat berapapun 1. Iya. Di UN itu operasinya kali modulo N, betul? Jangan tambah kali modulo N ya. Nah, 1 bukan 9 coba. 9 di situ ini modulonya 40. 9 pangkat. Berarti kalau 9 kita pakai di sini ya. Coba ya. 9 dan yang di atasnya yang ini. Ini memeriksanya begitu ya. Jadi ya cari apakah ada generatornya atau tidak. Karena di sini kita nggak bisa menggunakan order, kecuali kalau ordernya prima langsung siklis gitu. Ya kita punya teori banyak toh. Misalnya ini unsurnya cuma 3, nggak usah diuji, ya toh. Misalnya unsurnya cuma 3, langsung disimpulkan siklis karena 3 itu prima. Pasti kan cepat gitu. Waktu penggunaan teori Lagrange ya. Nah, jadi grup yang ordernya prima pasti siklis. Kalau tidak prima belum tentu bisa siklis bisa tidak, makanya diuji. Sebagai contoh yang ini ya. Yang ini kalau kita uji 1 jelas enggak ya, nggak usah diuji karena 1 pangkat berapa pun 1.
9 pangkat 2 berapa? 1. 9 pangkat 3 9. Kalau sudah berulang kita akan ketemu isinya cuma 19. Artinya apa dari sini? Nanti yang dibangun oleh 9 itu isinya cuma 1 dan 9, nggak mungkin menjadi itu kan? Ya. Sekarang kalau 17 kuadrat berapa? 9. 17 pangkat 3 berapa? 9 dikalikan 17 berapa? 23. Kemudian 17, kemudian dibagi 40 sisa berapa? Gitu kan? Kemudian 17 berapa? Kemudian 17 153 dibagi 40 sisa berapa? 33. Itu kan kalau mau dulu ya, itu bentuknya ya 33. Jadi 17 pangkat 4 itu berarti 33 kali 17 dimodulkan. Tapi kalau komputernya ada modulo bisa langsung ya. Oh, itu saya dalam settingan. Nah, kali ini sudah menghasilkan 4 unsur loh. Betul? 17 nih. Nah, berarti artinya apa? Nah, ini 17 itu akan isinya kan tetap ya 1 17 9 dulu ya kan. Ya, jadi kalau diurutkan maka boleh ini 17 9 33 1. Ini kan akan sama dengan U8 40. Nah, kalau membuktikan siklis atau tidak sampai di situ selesai siklis ya, nggak perlu cari yang lain. Tapi kalau membuktikan tidak siklis, kalau ini tidak, kalau semuanya tidak gitu kan ya. Nah, kan ceritanya kan disuruh mencari semua pembangunnya ya. Nanti ada kemungkinan ini pembangunan atau tidak urusan nanti ya. Yang penting dari sini sudah kita simpulkan bahwa U840 adalah siklis ya. Pembangunnya salah satunya adalah U17 ya, tadi U17. Nanti coba dicek ini juga pembangunnya yang tidak ya. Nanti Anda bisa cek juga. Kalau ditanyakan semua pembangunnya, ini juga pembangun juga ya. Ini juga akan sama dengan U8 ya. Baik, jadi kesimpulannya yang U840 adalah siklis. Nah, ya, buktikan siklis kan begitu ya. Kalau sudah menemukan satu saja pembangunnya sudah disimpulkan. Karena pertanyaannya tidak disuruh mencari semua pembangun. Kecuali kalau gini, ada catatan bila siklis tentukan semua pembangunnya, gitu ya. Berarti terpaksa 33 juga harus ada coba, gitu ya. Atau Anda bisa juga menggunakan sifat ini. Kalau A itu pembangun, inverse dari A juga pembangun, ya. Dulu sifat siklis ya. Nah, 33 itu adalah inverse-nya 17, gitu ya. Karena 17 itu pembangun, 33 pasti pembangun tanpa harus menghitung, gitu ya. Itu menggunakan sifat ya. Jadi sama dengan Z tadi kan dibangun oleh 1 dan min 1. Nah, kalau 1 pembangun, min 1 juga pembangun karena min 1 adalah inverse dari itu ya. Jadi menentukan 33 sebagai pembangun dari U8 40 ini bisa dihitung seperti ini tadi di pangkat 33, atau bisa kita gunakan sifat ini bahwa ini akan sama dengan ya, bahwa grup yang dibangun oleh inverse itu sama dengan grup yang dibangun oleh ya. Jadi dibangun 33 sama dibangun oleh ya. Baik. Nah, yang U540 coba hitung one by one. Ada nggak yang sebagai pembangun? U540 nggak ada ya? Ya, cuma menghasilkan dua unsur ya dia. 11 kalau
pangkatkan apa? Pangkatkan 2 berapa? 1 ya. Berarti 11 itu nanti kalau dipangkatkan terus hasilnya cuma 1 dan 11 ya toh. Nah, 21 dipangkatkan 2 pangkat 2 atau 41 per 1 juga 1 ya. Nah, itu berarti 21 kalau dipangkatkan terus hasilnya cuma 1 dan 21. Terus 31 kalau pangkat 2 96 ya, 96 itu tapi juga di 4 ya toh. Berarti sudah 1 ya. 96 dulu karena juga di 4 masih 1 kan ya. Jadi ini yang U540 tidak siklis ya. Nah ini kalau diperiksa semuanya tidak akan menjadi logam ya. Ternyata itu hanya kalau dipangkatkan hanya menghasilkan 2 unsur ya. Jadi kalau 1 malah 1 unsur dirinya sendiri. 11 hanya menghasilkan 11 dan 1. 21 juga menghasilkan 21 dan 1. Kemudian 31 kalau dipangkatkan terus juga menghasilkan 31 ya. Jadi suka keluarkan kalau memeriksa 2 ya satu. Ya, biar merasakan yang dia dan merasakan yang. Oke, dapat aja sampai di sini. Belum. Jadi nanti sifat-sifat grup ya itu nanti bisa kita periksa di sini. Nah, nanti komutatifnya saya keluarkan di tugas ya. Nah, itu kalau ya nanti hampir sama ya. Kalau grupnya itu komutatif, apakah faktornya juga komutatif? Itu kan juga sifat-sifat grup nanti yang lain-lainnya juga ya. Sebagian itu. Nanti berbicara order itu juga ada kaitannya dengan nanti saya keluarkan ya. Nah itu ya salah satu yang biasa dipakai membuktikan kalau G dibagi ZG itu siklik, maka G itu adalah ampere ya. Ampere itu sama dengan menunjukkan bahwa ZG sama dengan G ya. ZG itu kan apa? Isinya kan semua unsur yang komutatif gitu ya. Dengan semua unsur di G ya, dan dengan semua unsur di G. Itu adalah ZG. Ya. Kalau kita bisa menunjukkan ZG sama dengan G, berarti G-nya itu abelian ya. Berarti semua unsur di G akan komutatif dengan semua unsur di G ya. Ini berarti yang penting adalah itu ya. Sehingga kalau kita punya G itu grup, ZG itu apa? Menurut definisi A anggota B, sehingga AB sama dengan BA untuk semua B di betul. Coba kembali ke bahasa tentang satu ya. Dengan center ya. Kalau center unsur itu adalah unsur yang komut dengan satu unsur tertentu ya, CA gitu ya. Center unsur ya, center unsur center.
ya. Dia kemudian bilangan bulat ya. Itu pada topik di subgroup ya. Kalau pada buku halaman ZB. Center of Group halaman 67 teorema 3.5. Definisinya di 67 paling atas ya. Center of Group ZG. Kalau halaman realnya sebagai lembaran 86 ya, karena dihitung oleh cover. Kalau dihitung oleh cover berarti 86. Jadi kalau go to page 86 gitu ya. Tapi halaman realnya 67 ya. Halaman itu kan biasanya kalau buku dimulai bab 1 ya, karena mulai cover sampai sebelum bab itu biasanya pakai Romawi ya. Dan etika center ya. Itu kalau center group. Nah, karena ini center itu nanti dapat menunjukkan bahwa center itu juga subgroup normal gitu ya. Ya karena komut dengan itu anggota itu kan komut seperti menghasilkan konsep kiri sama dengan konsep kanan gitu ya. Oke. Nah, itu nanti dapat menunjukkan bahwa ZB itu adalah subgroup normal dari B ya. Dan nanti kita punya Z-nya Z bukan Z ya. ZB dibagi ZG itu merupakan grup ya. Dibagi ZG ini adalah grup dan tidak harus komutatif. Tetapi kalau kita punya B per ZG itu siklis, maka di komutatif ya. Kalau B per ZG itu this kan kata. Nah, kalau dia siklis berarti dibangun oleh satu unsur ya. Jadi ini kalau kita bisa menunjukkan bahwa G itu sama dengan ZB, jadi kalau grup itu komutatif pasti G sama dengan ZB ya, karena dicari ya semua unsur di G menjadi centernya ya, karena ya unsurnya kan komutatif dengan semua unsur di G ya. Jadi di situ untuk menunjukkan ini komutatif, sebenarnya Anda bisa menunjukkan bahwa G itu sama dengan ZB ya. Kalau komutatif jika ini kan berarti sama aja dengan membuktikan ini, sama aja dengan membuktikan ini. Kita pakai punya dengan menggunakan grup faktor ya. Kalau G sama dengan ZG, apa G dibagi ZG? Isinya cuma identitas ya, cuma satu ya. Jadi bayangkan kalau G sama dengan ZG, berarti G dibagi G ya. Cuma satu unsur yaitu dirinya sendiri ya. Jadi isinya cuma identitas itu ya ZG ya, sama dengan ZG. ZG sama dengan G ya. Satu unsur. Ya. Ini isinya cuma unsur identitas ya, cuma isinya di ZG ya. Ya.
menunjukkan bahwa G per ZG cuma identitas saja, ya. Sama, ya. Itu ekuivalen semuanya, ya. Kita pakai ini karena G per ZG itu siklis, ya, karena itu siklis, ya, berarti G per ZG itu bisa ditulis sebagai ini, misalnya di sini kalau di buku dituliskan ada G, ya, G dikalikan ZG, ya. Sekarang kita ambil unsur sembarang di sini, kita tunjukkan dia sama dengan satu unsur ini, kan, ya. Nah, kalau ambil A Z G di B per ZB sembarang, ya kan? Karena di sini dan B per ZB itu siklis, berarti apa? A ZB bisa ditulis sebagai perpangkatan dari ini D ZB misalnya pangkat I, ya. Nah, karena siklis. Nah, ini berarti kan sama dengan D pangkat I Z. Jadi A G A Z B sama dengan G pangkat I ZB. Berarti kan ekuivalen dengan mengatakan A berada di sini, kan, dengan menggunakan hukum proses. Jadi A adalah anggota G pangkat I ZB, gitu, ya. Karena koset ini sama dengan koset ini, berarti boleh ini berada di sini atau ini berada di sini, sama, toh. Karena berada di sini berarti tulis A itu sebagai G pangkat I Z untuk suatu Z anggota Z. Berarti kita punya bentuk A itu G pangkat I Z, ya. Terus suatu Z berada di, ya, belum Z, ya. Ini kita lihat, ya. Karena kita mengambil ini sembarang, sama halnya kita bisa berangkat dari ambil A di B sembarang akan dapat koset sembarang, toh. Jadi sebenarnya mengambil ini sembarang ekuivalen dengan mengambil ini berada di D juga boleh. Kalau ambil, kenapa? Karena ini sembarang berarti A nya juga di D sembarang, gitu. Ini sama aja dengan artinya A di D sembarang. Ini sama, mengambil ini dengan ini, ya, sembarang, gitu, ya. Artinya ini kesimpulan ini berlaku untuk setiap A di B, gitu, ya. Jadi untuk setiap A di B. Jadi kesimpulan terakhir itu sebenarnya berlaku untuk setiap A di B. Jadi sebenarnya kita punya ini A sama dengan G pangkat I Z sama dengan ini untuk suatu Z di ZD. Ini berlaku untuk semua A di B, ya. Itu semua A di B dapat terus begini, gitu, ya. Nah, sekarang coba kita dianalisis. Karena G
ya, karena Z itu berada di ZG, berarti Z itu komut dengan semua unsur di G, gitu ya. Kemudian G sendiri kan komut dengan dirinya sendiri, ya. Berarti ini G pangkat IZ itu akan komut dengan G, ya. Nah, komut dengan G, ya. Nah, akibatnya apa? Bentuk ini akan komut dengan semua unsur di G. Akhirnya diberikan juga A, gitu ya. Paham ya kan anak sama dengan. Akibatnya apa? Berarti G yang kita ambil, sebenarnya ini satu unsur itu adalah apa? Kalau G-nya ini adalah anggota ZG, gitu ya. Kita bisa mengatakan bahwa G ZG itu sama dengan identitas kalau G berada di ZG. Betul nggak? Dari sini itu menyimpulkan bahwa G itu berada di ZG, gitu kan ya? Ya. Apakah G itu komut dengan semua unsur di G? Itu pertanyaannya. Jadi dari sini pertanyaan berikutnya adalah ini, apakah G itu berada di ZG itu ya? Ini harus kita jawab. Kalau itu betul, berarti kalau itu betul ya, berarti apa? G ZG itu akan sama dengan E ZG itu, ya, sifat koset ya. Kalau G-nya berada di ZG, otomatis EZG sama dengan ZG atau EZG itu juga dari sini. Ini, ya. Ini kan berlaku untuk setiap A. Berarti A itu juga boleh untuk G, gitu ya. Nah, berarti G itu juga akan komut dengan semua unsur di G, tidak? Ini kan berlaku untuk setiap A di G. Berarti ini jadi ya, gitu ya. Kalau G-nya berada di ZG, berarti GZG sama dengan EZG sama dengan ZG. Berarti GZG ini sama dengan EZG, berarti itu cuma satu unsur, berarti ini kan cuma dibangun oleh unsur identitas. Hasilnya ya cuma satu saja. Jadi dari sini berarti G per ZG itu dibangun oleh EZG. Nah, berarti ya isinya cuma satu, ya EZG sendiri toh. Nah, karena ini berarti kesimpulannya G itu sama dengan Z. Kalau G sama dengan Z, berarti G ampere atau komut, ya. Ini salah satu sifat yang menggunakan group faktor, ya. Jadi group faktor itu nanti lebih banyak pada eksplorasi penggunaannya, ya. Jadi lebih banyak penggunaannya setelah kita tahu tentang teorema isomorfisme, ya, nanti. Tapi bukan di kuliah tidak persis ya, makanya yang disebutkan sama aja. Nah, setelah tahu teorema tentang teorema. Baik, itu materi pokok nanti dapat ditunjang dengan eksplorasi lagi lewat soal-soal, termasuk soal yang nanti ditugaskan, ya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau nggak ada yang ditanyakan, dianggap cukup jelas, ya. Ya, kata untungnya kalau bekerja grup faktor, kalau ada diberikan grup, diberikan subgrupnya, Anda bisa mengidentifikasi anggota-anggota dari grup faktornya itu pertama, ya. Kalau nggak bisa mengidentifikasi, ya udah nggak bisa berlanjut.
tiba-tiba tempat grup ya, kembali lagi grup dulu apa saja yang bisa dibahas, bisa ditanyakan di grup lokasi, apa macam-macam itu tentang grup bisa muncul pertanyaan itu. Makanya teori tentang grup subgroup itu bisa. Berarti nanti bisa juga ditanyakan subgroup dari grup faktor ya toh? Sama dan jadi grup faktor itu dianggap suatu grup gitu yang anggotanya koset. Dalam berbicara teori adaban ya, itu nggak peduli isinya apa saja, yang penting strukturnya itu ya, struktur ya. Isinya apa saja Anda bisa menganalogikan itu cara berpikir adaban itu ya. Karena yang diharapkan muncul itu adalah sifat ya. Jadi yang mengendap dalam benak kita itu bukan elemen wise-nya, tapi adalah strukturnya, sifatnya ya. Makanya kalau diganti-ganti objeknya, diganti-ganti operasinya itu nantinya tidak mengaruh terhadap apa yang kita pikirkan. Kalau bekerja Java itu ya, pekerjaan sesuatu hasil akhirnya adalah struktur ya, aplikasinya begini. Kalau dalam pemerintahan itu nggak peduli siapa saja yang memerintah, siapa saja yang pejabat, yang penting struktur pemerintahnya begitu. Nah itu ya, nah siapapun yang pejabat nggak boleh ngowang-ngowai gitu ya, itu kan jabat begitu ya. Dan strukturnya tetap, kecuali kalau strukturnya diubah. Selama nggak ada peraturan baru, ya ikuti yang sudah. Mungkin ada peraturannya. Baik, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, yang kita hari ini cukup ya. Pas, persis, ya, persis 12. Kita akhiri, sampai ketemu lagi. Salam.